Halo nakama, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah dengerin ini ya, Tenseigan dan juga Jougan, Himawari serta Boruto nih. Ya, dua kekuatan suci yang tersembunyi dalam diri dua pusaran manusia bermata biru ini ternyata semakin menarik lagi. Lambat laun semuanya itu terbongkar teman-teman. Chapter 10 Boruto terbarunya ini memberikan kebenaran-kebenaran tentang itu. Jika kita mengingat adegan The Last Movie kala itu, ternyata emang nyambung sob dalam anime Boruto sekarang, bahwa Tenseigan itu masih berkelanjutan dan terhubung pada keturunan Hyuga serta Uzumaki ini. Kalian pasti juga telah mempraduganya kan, bahwa makna Blue Vortex ini juga didasari dan terhubung pada konsep Shinjutsu dalam kategori teknik mata tersebut. Kenapa kita bilang bahwa dua dojutsu ini spesial dan ada kekuatan Otsutsuki kuat di sana? Ya, jawabannya itu berkaitan dengan adegan pembuka Boruto dan juga momen ketika Kurama untuk pertama kali bertransformasi mode Kyuubi bersama Himawari kemarin loh. Nah, ini akan menarik. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ahoy nakama, info penting ya. Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga to Blue Vortex, kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Kita akan adaptis juga serta konsisten upload di sana. Nah, untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Nah, sementara untuk Shonen Odyssey, kita akan bahas beragam anime shonen season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya teman-teman untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya gratis. Thank you dan dewasa. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini sob, kalian mungkin telah mulai spesifik sepakat ya bahwa kata To Blue Vortex yang merubah jalan cerita Boruto ini sudah jelas pengembangan dan petualangan Himawari serta Boruto kan. Karena mereka secara DNA takdir sudah jelas-jelas terhubung pada Nanademe sendiri dan juga para Otsutsuki, bukan Kawaki loh ya. Jika teman-teman perhatikan, cerita Boruto ini serasa nyambung dengan manga Minato sendiri yang berhubungan dengan Uzumaki maupun Rasengan. Chapter 10 ini semakin menguatkan lagi jalan ceritanya, bahwa nama Kushina dan Minato itu ternyata lebih kental pula dalam fase To Blue Vortex. Jika Boruto memiliki anak kuat seperti sang Yondaime pria bermata biru itu, adiknya sendiri Himawari itu punya tekad dan nyali besar seperti neneknya Kushina Uzumaki. Bahkan semua itu sudah ditampilkan dalam chapter 10. Sekarang yang menarik, Boruto serta Himawari diprediksi mereka tuh bisa membuka potensi kebangkitan dojutsu suci masing-masing, Tenseigan dan juga Jougan nakama. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita akan melihat ya bahwa seorang Jinchuriki baru adalah pengguna Byakugan, teknik mata awal yang dimiliki Otsutsuki. Byakugan sendiri sangatlah mengesankan karena mampu melihat titik-titik cakra seseorang. Jika Himawari sudah diperlihatkan mengamuk dan meledakkan Mokuton Shinjugat kemarin itu, bukannya luar biasa tuh di masa depannya nanti. Transformasi ke depan jika Hima ngebangkitin Byakugannya, Kyuubi Byakugan mungkin. Wah, itu adalah hal yang bakalan seru banget asli. Selain itu, kenapa kita bilang Hima masih berpotensi membangkitkan Tenseigan? Itu semuanya dipicu pada DNA Otsutsuki dalam dirinya. Ingat ya, kayaknya itu memang benar, Toneri di masa depan itu akan berperan sangat besar bagi bumi shinobi dalam menghadapi para dewa-dewa jahat Otsutsuki yang menginvasi bumi. Tentu jika alunan sekarang ini sudah ngebahas mengenai Shinjutsu, Tenseigan adalah sesuatu yang paling relevan untuk dihubung-hubungkan. Dan ketambahan lagi nih, Hinata dulu itu pernah berhubungan dengan Toneri meski sebentar ya dalam ceritanya. Adiknya Hanabi juga pernah berhubungan sebentar dengan Toneri pula. Sekarang ini kalau ditanya cara ngebangkitan Tenseigan itu logikanya itu gini. Keturunan Hamura bertemu dengan keturunan klan Hyuga. Dalam artian mereka adalah keturunan suci dari Hamura sendiri. Kombinasi cakra dari kedua klan itu akan menghubungkan Byakugan menjadi Tenseigan. Bisa diartikan pula bahwa evolusi selanjutnya Byakugan itu jelas adalah Tenseigan. Nah, dengan hipotesa bahwa di antara Naruto dan Hinata salah satunya merupakan keturunan Hamura secara langsung, ini menjadi kesempatan bagus setelah Kurama berada pada diri Himawari yang juga pernah melihat secara langsung Tenseigan itu seperti apa kan si Kurama itu. Bisa jadi karena suatu momen di masa depan Hima sendiri berpotensi membangkitkan kekuatan tingkat lanjut dari mata putih menjadi mata yang lebih kebiruan. Inilah yang mungkin akan menjadi preferensi
potensi Two Blue Vortex pertama nih, atau pusaran biru dari sang pemilik mata biru pertama Tenseigan. Nah, untuk Boruto gimana? Itu lebih mengesankan dan mengerikan. Jiwa dalam dirinya sering mengacau dan menjadi ketakutan terbesar dalam dirinya Momoshiki sendiri adalah hal yang harus terus ia tekan agar karma itu tak beresonansi sama sekali dan muncul. Boruto sendiri sebenarnya memiliki kekuatan yang mungkin bisa melebihi sang adik Himawari meskipun dia bersama Kurama loh. Kenapa? Ini orang ini levelnya sekarang bukanlah shinobi sama seperti Himawari. Boruto punya DNA Otsutsuki luar biasa dalam dirinya. Hamura Hagurumo hasil dari pertemuan Naruto Hinata dan ditambah masih ada Otsutsuki utama Momoshiki. Itulah kenapa selepas 3 tahunan belajar dengan para orang-orang hebat macam Sasuke, Kashin, Koji dan juga sang Sannin Orochimaru, potensi-potensi mengesankan Boruto itu semakin terbuka lagi teman-teman. Tapi ada satu hal yang akan membantu Boruto ke depannya, dan itu berhubungan dengan Dojutsu Dewa Jougannya itu. Mata yang luar biasa kan, itu bisa melawan para dewa jahat yang ada di jalan gelap Boruto dalam masa depannya ini. Jougan sendiri malahan sudah secara terang-terangan ya dikatakan langsung oleh Toneri bahwa itu adalah jelas mata suci, mata dewa, dan akan berhubungan untuk Boruto. Beberapa kali Jougan bangkit dan Boruto bisa mengalahkan dan menyerang Momoshiki tanpa ketahuan loh ya. Inilah jenis mata biru yang dikait-kaitan dengan God of Otsutsuki Shibai. Entah apakah memang benar dalam diri Boruto terdapat cakra Kaguya Otsutsuki pula, sehingga inti cakra Jougan dahulu yang pernah dimakan Kaguya itu adalah buah pohon dewa itu sendiri, yang mana pula setelah turun kepada dua keturunannya Hagurumo dan juga Hamura sendiri itu kembali turun lagi karena mereka itu menikah dengan beberapa orang di bumi, hingga manifestasi itu teruslah berlanjut dan berakhir pada keturunan Naruto dan Hinata yang tak lain menggabungkan kembali cakra si Hamura dan si Hagurumo. Itulah kenapa Jougan itu bisa muncul di sana. Kami berpikir karena jenis Jougan itu ada kebiruan pula, itulah mata yang dilihat Urashiki Momoshiki yang akan membuat perubahan-perubahan besar. Mata biru ini yang menjadi sumber preferensi kedua dari penamaan Two Blue Vortex, yaitu adalah Jougan. Nah, bukankah ini semua makin relevan lagi kisahnya hingga chapter 10 ini? Bahwa Jougan yang sudah dijawab dan ditempatkan di saat-saat terpenting dalam cerita Boruto ini pernah diceritakan dalam adegan prolog pembuka Boruto loh, ketika membuat perubahan besar dalam hidupnya dan memban beban terberat, namun mata itu akan membantu menerangi jalan ninjanya. Sementara Tenseigan makin tergambarkan lagi bahwa Himawari bisa secepat itu berteman dengan Kurama, dan ini menjadi pembawa perubahan pertama seorang Jinchuriki pengguna dojutsu spesial, yakni Byakugan khusus. Bahwa karena Hima terhubung dengan Otsutsuki Chakra yang dimilikinya, dia itu masih bisa melakukan potensi dari evolusi mata tersebut menjadi Tenseigan. Wah, bukankah tambah mengesankan kisahnya sekarang ini? Apakah kalian juga berpikiran sama nih dengan kita sendiri teman-teman? Nah, tulis di kolom komentar, oke? Jadi cukup itu ya pembahasan kita kali ini mengenai Tenseigan Jougan Boruto Himawari dalam cerita Boruto Two Blue Vortex update informasi terbarunya. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Nah, di sini kita lanjutkan lagi next time. Jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Sayang selalu teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.